Saya nih postingannya si Dr. Oki yang harus kita sampaikan nih, ya. Jadi terhadap story Instagram nih, Dr. Oki Pratama dengan akun Dr. Oki Pratama, bahwa dalam story Instagram Dr. Oki Pratama tersebut secara terang-terangan menyebarkan berita bohong, dan story Instagram tersebut sudah ditonton, dilihat 650 juta kali. Dan hal ini menyebabkan nama baik Ibu Heni secara pribadi dan perusahaan baik Ratansa dan Sagara tercoreng sekali nama baiknya. Yang pertama dalam dalam Instagram itu, satu, tuduhan semua skincare abal-abal di seluruh Indonesia hasil produksi pabrik Ibu Heni. Itu langsung tuh. Yang kedua, dia buatkan dalam tuduhan terkait kadar hidrokinon sebesar 13% yang seharusnya 1,3. Jadi kami sudah, mana buktinya? Coba buktinya. Jadi katanya mengandung hidrokinon 13%. Wah, ini tuduhan yang luar biasa nih. Nih. Jadi dalam story Instagramnya itu disebutkan bahwa hidrokinon hasil dari pabriknya racikan itu ada, racikan itu ya namanya ya, dari pabriknya. Ya, jadi si Dr. Oki bilang itu ada 13% mengandung hidrokinon. Sementara yang sebenarnya, kalau yang sebenarnya dari perizinan dari BPOM itu harusnya memang tidak mengandung. Tahu sampel siapa yang jadi kita nggak tahu sampel siapa yang diuji itu sampai disebutkan ada 13%. Nah, terus yang ketiga, katanya tuduhan menjual bebas etiket biru tanpa ada bukti, ya kan? Nah, tadi kan sudah kami tegaskan kalau itu bisa didapatkan tanpa resep dokter. Nah, itu bukan tanggung jawabnya Ibu Heni, ya. Terus tuduhan punya orang dalam di BPOM dan mengeluarkan uang untuk mengubah regulasi. Nah, ini sungguh tuduhan tidak bermoral ini. Kalau Ibu Heni ini bisa mengendalikan, nggak dilakukan pemeriksaan perusahaannya hari ini. Ya, kalau punya orang dalam, tidak akan ada pengamanan sementara untuk produk-produk item yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Katanya yang ini ada tuduhan manipulasi order dari Dr. Oki Pratama. Yang terakhir. Ancaman terhadap reseller, mengintimidasi untuk mundur, kalau tidak akan dikasuskan, sehingga ini sangat jelas didasari oleh persaingan usaha yang tidak sehat. Ya, jadi distributor kita itu, reseller kita itu didatangin tuh sama dia tuh. Nanti bukti-buktinya bisa kita serahkan. Nah, maka sebagai poin terakhir pada jumpa preskon hari ini, kami sudah menyiapkan seluruh bahan-bahan bahwa memang tudingan ini adalah fitnah, maka akan kami lakukan tindakan hukum bagi siapa saja yang telah melakukan berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, ada hasut, mengintimidasi. Jadi dalam waktu dekat kami akan lakukan tindakan hukum untuk memproses mereka secara resmi, membuka laporan di kepolisian. Saya kira itu. Ini pernah juga menuding PT Ratansa atau PT Sagara maupun Ibu Heni bahwa terkait produk Eleora, katanya kita ini seolah-olah Eleora ini membuat produk
kosmetik, padahal Eleora ini memalsukan sendiri produk seolah-olah itu produk dari pabrik kami, sehingga terkait produk Eleora ini sudah dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Itu terkait Eleora. Ada juga terkait Beb White Sea. Beb White Sea ini juga pernah melakukan pencemaran nama baik kepada karyawan Sagara dan Ratansyah, dan terhadap hal ini juga sudah dilaporkan kepada pihak berwenang. Jadi mengambil reseller, jadi ini sudah dilaporkan juga. Jadi pada intinya perusahaan baik PT Ratansyah dan PT Sagara dan Ibu Heni secara pribadi selalu menjaga nama baik perusahaan, selalu mengedepankan langkah proaktif, yaitu selalu menjaga kualitas produk kosmetik yang diproduksi dan selalu berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas dengan standar keamanan dan sesuai dengan regulasi BPOM. Selalu melakukan respon krisis. Perusahaan telah mengambil beberapa tindakan untuk menangani situasi viralnya hal ini, dan perusahaan selalu memberikan dukungan penuh, yaitu siap menjawab semua pertanyaan dan kekhawatiran pelanggan dengan informasi yang akurat, dan perusahaan akan membentuk call center team untuk memberikan respon cepat dan siap menangani segala pertanyaan. Terima kasih. Oke. Jadi lebih lanjut ini ada tambahan sedikit. Jadi memang yang menjadi persaingan bisnis yang terjadi itu kan karena di dalam kemasan ini, dalam kantong ini kan ada 5 produk item nih kami sebutin nih. Ada yang ini namanya apa, Bu? Nah, ini saya serahkan aja nih. Saya serahkan dulu. Nah, jadi teman-teman media semua, ini ada di dalam satu kantong ini. Ini yang menjadi biang kerok dari seluruh persoalan ini gitu loh. Nah, di dalam satu kantong ini yang resmi dikeluarkan oleh pabrik, ini ada 5 item nih. Nah, dalam perjalanan ditemukan di pasar, ini ada masuk satu bahan oplosan. Bukan oplosan, ada satu berbahan polosan. Nah, jadi karena itu ditudinglah ini produknya Terra Beauty yang mengeluarkan itu. Sudah jelas ini kita punya izin semua dari BPOM. Iya kan? Nah, jadi sepanjang memang karena itu jelas tidak ada mereknya, ya tentu itu bukan miliknya dari pabrik. Itu yang perlu kami sampaikan ya. Baik, untuk sesi yang terakhir kami akan buka tanya jawab. Mungkin ada teman-teman media mau bertanya. Oke.